Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lawalin Sarlan, NIM J1118247. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun judul yang akan dibahas pada kelompok kami kali ini yaitu Hygiene Industri, kebersihan dalam perusahaan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya kepada pemateri. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfanur Arbain Judawi dengan NIM J1A118222. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai manfaat kebersihan dalam perusahaan. Kebersihan sangatlah bermanfaat untuk perusahaan, sebab dengan terpeliharanya kebersihan, kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja sebagian besar dapat dicegah. Ambillah misal dermatosis atau kelainan kulit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini pasti tidak timbul apabila para pekerja pada pekerjaan dan lingkungan kerjanya dengan patuh dan sungguh-sungguh menjaga kebersihan. Selanjutnya, ruang lingkup kebersihan dalam perusahaan. Kebersihan perusahaan meliputi kebersihan luar dan dalam gedung. Luar gedung meliputi kebersihan halaman dan jalan, sedangkan kebersihan dalam gedung meliputi kebersihan lantai, dinding, atap gedung, serta mesin dan alat untuk bekerja, gudang untuk penyimpanan bahan baku atau produk jadi perusahaan. Slide selanjutnya, air minum. Tempat air minum harus disediakan untuk pekerja menurut bentuk yang memenuhi persyaratan dalam perbandingan sebuah untuk tiap-tiap 100 pekerja. Kalau dipakai wadah air minum, maka wadah itu harus tertutup rapat, harus diberi tanda yang nyata, dan tidak diperbolehkan memakai gelas yang sama. Air yang tidak memenuhi syarat untuk diminum harus diberi tanda nyata. Air untuk diminum dan juga makan tidak boleh berbau dan harus segar, tidak boleh berwarna atau harus bening, tidak boleh berasa, tidak boleh mengandung binatang atau bakteri. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Anwahyu Saputra dengan NIM J1A118237. Pembahasan selanjutnya yaitu kakus. Perbandingan jumlah kakus terhadap pekerja adalah 1 kakus untuk 1-24 pekerja, 2 kakus untuk 25-50 pekerja, 3 kakus untuk 51 sampai dengan 100 pekerja. Tiap tempat kerja harus menyediakan kakus yang memenuhi syarat kesehatan dan harus terpisah untuk pekerja wanita dan pria. Letak kakus harus mudah dicapai dan kakus untuk wanita tidak boleh berhubungan langsung dengan tempat pria. Baik, selanjutnya tempat cuci dan ruang ganti pakaian. 1 tempat cuci untuk 25 pekerja dan 1 untuk tiap tambahan 15 pekerja kalau jumlah pekerja lebih dari 100. Pada tiap tempat cuci harus disediakan air yang mengalir dan sabun. Juga pada tiap tempat cuci harus disediakan handuk yang bersih. Tiap tempat kerja harus menyediakan dus air mancur untuk mandi dalam perbandingan 1 dus untuk tiap 15 pekerja. Kalau pekerja dalam pekerjaannya terkena panas tinggi atau kulitnya dikenai bahan beracun yang dapat merangsang kulit. Baik, selanjutnya ruang makan dan kantin. Kalau dalam perusahaan diadakan kantin makan, kantin itu harus dibuat, dirawat, dan dijalankan sesuai dengan peraturan untuk kebersihan pada tempat makan umum. Kantin harus mendapatkan penerangan yang cukup dan ventilasi yang memadai serta suhu udara yang cukup sejuk. Dapur, tempat makan, dan alat-alat untuk keperluan makan harus bersih dan memenuhi syarat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu masalah kebersihan lainnya. Semua tempat kerja, gang, gudang, alat dan bahan harus dirawat dengan baik dari debu. Lebihan dari sisa yang dibuang harus dibersihkan pada waktu yang berskala untuk memelihara keadaan rumah tangga perusahaan yang baik. Tempat kerja harus diikuti pedoman sebagai berikut. 1. Harus dilaksanakan ketentuan untuk memberantas atau mengontrol pemindahan penyakit menular dalam pengelolaan penyelesaian, pengepakan, pengiriman, dan sebagainya, produk industri atau sampahnya. 2. Meludah di tempat kerja tidak diperbolehkan kecuali pada tempat ludah yang bentuk dan perawatannya memenuhi persyaratan. 3. Upaya efektif harus dilakukan untuk mencegah kemasukan dan memberi kesempatan bersarangnya serangga atau binatang lain di tempat kerja.
Selanjutnya yaitu teknologi sanitasi industri. Perusahaan menyelenggarakan sendiri pengelolaan air untuk keperluan industri dan air bekas pakai daur ulang sehingga dapat digunakan kembali atau setidaknya dapat dibuang ke dalam lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran. Juga perusahaan mengolah bahan sisa pakai untuk dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Materi selanjutnya ialah Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja. Adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selanjutnya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Pasal 2 tentang syarat-syarat keselamatan. Pasal 2 ayat 1 menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan. Pasal 2 ayat 1 menghindarkan kemungkinan bahaya keracunan, penularan penyakit atau timbulnya penyakit jabatan. Pasal 2 ayat 2 memajukan kebersihan dan ketertiban. Pasal 2 ayat 3 mendapatkan penerangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Pasal 2 ayat 4 mendapatkan suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup. Pasal 2 ayat 1 menghindarkan gangguan debu, gas, uap, dan bauan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Pasal 3 tentang kebersihan. Pasal 3 ayat 1 halaman harus bersih, teratur, rata dan tidak becek dan cukup luas untuk kemungkinan perluasan. Pasal 3 ayat 2 jalan di halaman tidak boleh berdebu. Pasal 3 ayat 3 untuk keperluan aliran air harus cukup saluran yang kuat dan bersih. Pasal 3 ayat 4 saluran air yang melintas halaman harus tertutup. Pasal 3 ayat 5 sampah dan bahan terbuang lainnya harus terkumpul pada suatu tempat yang rapi dan tertutup. Pasal 3 ayat 6 pada waktunya sampah itu harus dibuang ke tempat pembuangan sampah atau dibakar pada tempat yang aman. Pasal 3 ayat 7 tempat pengumpulan sampah tidak boleh menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain. Selanjutnya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Pasal 11 tentang penerangan dalam tempat kerja. Pasal 11 ayat 1 jendela-jendela, lubang-lubang atau dinding gelas yang dimaksud untuk memasukkan cahaya harus selalu bersih dan luas, seluruhnya harus 1/6 daripada luas lantai tempat kerja. Pasal 11 ayat 2 dalam hal yang memaksa, luas yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikurangkan sampai paling sedikit 1/10 kali luas lantai. Pasal 11 ayat 3 jendela-jendela, lubang-lubang atau dinding gelas harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan penyebaran cahaya yang merata. Pasal 11 ayat 4 bila ada penyinaran matahari langsung menimpa para pekerja, maka harus diadakan tindakan-tindakan untuk menghalanginya. Pasal 11 ayat 5 apabila jendela hanya satu-satu jalan cahaya matahari, maka jarak antara jendela dan lantai tidak boleh melebihi 1,2 meter. Pasal 11 ayat 6 jendela-jendela itu harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan cahaya siang mencapai dinding tempat kerja yang terletak di seberang. Selanjutnya, peraturan ini dirinci ketentuan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bangunan perusahaan. Persyaratan gedung untuk perusahaan, persyaratan tempat duduk untuk kerja, persyaratan dapur, kamar makan, dan alat-alat untuk makan, persyaratan pencahayaan dan penerangan tempat kerja. Selanjutnya mengenai tempat kerja berlaku antara lain. Yang pertama, setiap tempat kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap yang bekerja di tempat orang itu dapat ruang udara. Kedua, tinggi tempat kerja diukur dari lantai sampai daerah loteng harus paling sedikit 3 meter. Ketiga, tinggi ruangan yang lebih 4 meter tidak dipakai untuk memperhitungkan ruang udara. Keempat, ruang udara yang memenuhi ukuran tidak dapat membatalkan suatu ventilasi yang baik dalam tempat kerja yang tertutup. Kelima, luas tempat kerja harus sedemikian
rupa sehingga tiap pekerja dapat tempat yang cukup untuk bergerak secara bebas. Selanjutnya, saya persilakan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fikriani dengan NIM J1A1-18264. Di sini saya akan membahas jurnal tentang berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai kebersihan dan fasilitas kapal terhadap tingkat kepuasan penumpang di KM Biniah PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Dapat ditarik kesimpulan berikut. Kebersihan fasilitas merupakan elemen terpenting di dalam kapal penumpang, salah satunya di KM Binaia dengan rute Batu Licin sampai Sampit. PT PELNI sebagai badan usaha milik negara atau BUMN harus memberikan kebersihan fasilitas yang menunjang para pengguna jasa di kapal milik PT PELNI. Salah satu kebersihan fasilitas yang harus menjadi titik utama para penumpang adalah kamar mandi, tempat sampah, ruang makan, dan ruang tidur, khususnya untuk para penumpang kelas ekonomi. Pihak PT PELNI menyediakan fasilitas yang sudah memenuhi prosedur, tetapi yang menjadi kendala kebersihan fasilitas tidak layak sehingga para penumpang tidak puas dan tidak nyaman adalah para penumpang itu sendiri dan para ABK yang tidak mematuhi peraturan. Jadi, kebersihan fasilitas perlu dikelola dan dijaga lebih baik lagi agar dapat terciptanya rasa nyaman dan puas. Berdasarkan hasil observasi, interview, dan dokumentasi langsung, maka dapat diketahui bahwa kebersihan fasilitas di dalam KM Binaia dengan rute Batu Licin sampai Sampit masih berada di bawah harapan para penumpang. Para penumpang masih kurang puas terhadap kebersihan fasilitas umum seperti kamar mandi, tempat sampah, ruang makan kelas ekonomi, dan ruang tidur kelas ekonomi. Baiklah, itulah pemaparan jurnal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiat dengan NIM J1A1-18284. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu analisis higien dan sanitasi lingkungan kerja pada pekerja rumahan industri sepatu di Kabupaten Semarang. Sebesar 38 responden, 57,6% mengalami keluhan akibat kerja kompleks, sedangkan sebanyak 28 responden, 42,4% mengalami keluhan akibat kerja simpel. Berikut adalah tabel pengelompokan keluhan akibat kerja pada pekerja rumahan di Kabupaten Semarang. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengalami keluhan akibat kerja kompleks. Keluhan akibat kerja seperti sesak napas, sakit kepala, mata perih, nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah, kaku di bahu, dan kalus atau kapalan. Sedangkan keluhan akibat kerja seperti tremor, gangguan menstruasi, mual, muntah, dan gatal-gatal lebih sedikit dialami oleh pekerja rumahan. Keluhan akibat kerja merupakan keluhan-keluhan yang disebabkan oleh kondisi dan lingkungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang berdampak pada kesehatan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya Marsya, NIM J1A1-18268. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keluhan muskuloskeletal. Di antaranya yang pertama yaitu umur responden atau usia. Pada umumnya, keluhan sistem muskuloskeletal sudah mulai dirasakan pada usia kerja. Namun, keluhan pertama biasanya dirasakan pada usia 35 tahun dan tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Hal ini terjadi karena pada usia setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga risiko terjadinya keluhan otot semakin meningkat. Yang kedua yaitu masa kerja. Masa kerja juga sangat menyebabkan akan terjadinya keluhan muskuloskeletal. Mengapa demikian? Karena masa kerja memiliki hubungan yang kuat dengan keluhan otot dan meningkatkan risiko terjadinya muskuloskeletal, terutama untuk pekerja yang menggunakan kekuatan kerja yang tinggi. Yang kedua, lama kerja. Lama kerja juga dapat mempengaruhi keluhan muskuloskeletal. Karena lama kerja juga mempunyai hubungan yang kuat dengan keluhan otot yang dapat meningkatkan risiko muskuloskeletal, terutama untuk jenis pekerjaan dengan menggunakan kekuatan kerja yang cukup tinggi. Selanjutnya, penggunaan APD.
Penggunaan APD juga bisa saja menyebabkan terjadinya keluhan muskuloskeletal. Mengapa demikian? Karena penggunaan APD sangat berpengaruh besar saat bekerja. Jadi disarankan setiap pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD agar terhindar dari bahaya. Selanjutnya yaitu keterbatasan responden. Keterbatasan responden juga dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal. Mengapa demikian? Karena seperti halnya lansia, di mana tidak adanya cukup waktu untuk mengikuti senam lansia, sehingga merasa terlalu malas dan perasaan kurang tertarik dengan kegiatan senam lansia tersebut, sehingga keterbatasan tersebut membuat kemungkinan untuk memanfaatkan senam lansia yang lebih kecil. Selanjutnya, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh juga dapat mempengaruhi terjadinya keluhan muskuloskeletal, karena walaupun pengaruhnya relatif kecil, berat badan, tinggi badan, dan massa tubuh merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan sistem muskuloskeletal. Karena indeks massa tubuh yaitu semakin gemuk seseorang, maka akan bertambah risiko orang tersebut untuk mengalami MSDS. Hal ini disebabkan karena seseorang dengan kelebihan berat badan akan berusaha untuk menopang berat badan dengan cara mengontraksikan otot punggung. Jika ini dilakukan terus-menerus, dapat menyebabkan adanya penekanan pada bantalan saraf tulang belakang. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keluhan muskuloskeletal pada riwayat kesehatan. Yang pertama yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya mempengaruhi muskuloskeletal karena jika pencahayaan yang tidak cukup dapat menyebabkan penurunan daya penglihatan serta berkurangnya kinerja pekerja saat di ruangan. Yang kedua yaitu dinding rumah. Dinding rumah tidak mempengaruhi terjadinya keluhan akibat kerja pada pekerja karena syaratnya sudah memenuhi yang terbuat dari bahan permanen seperti tembok. Yang ketiga yaitu lantai rumah. Di sini tidak ada hubungan antara lantai dengan keluhan akibat kerja pada pekerja, karena sebagian besar pekerja rumah sudah banyak yang memiliki lantai rumah yang memenuhi syarat yang terbuat dari bahan keramik dan plester. Selanjutnya yang keempat yaitu ventilasi rumah. Ventilasi rumah yaitu ada hubungan antara ventilasi rumah dengan keluhan akibat kerja, karena masih banyak dijumpai luas ventilasi rumah yang kurang memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu suhu rumah. Suhu rumah juga sangat mempengaruhi terjadinya karena tinggi rendahnya suhu dapat menyebabkan terjadinya gerakan menjadi lamban, sulit bergerak yang disertai dengan menurunnya kekuatan otot. Kemudian yang terakhir yaitu kepadatan hunian. Kepadatan hunian yang tinggi dapat juga mempengaruhi suhu tinggi yang dapat berdampak pada produktivitas kerja. Saya kira itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.